Hukum tahlilan. Tahlilan itu apa? Doa, mendoakan orang yang sudah meninggal dengan doa yang baik tentu. Namun doa buruk yang nggak boleh. Ya Allah, mudah-mudahan yang mati dikebuki malaikat, disiksa kubur, remek badan, yang nggak boleh. Tentu doa kebaikan. Itu tahlilan. Pernah nggak Pak Bu tahlilan beli digawai berkat? Pernah beli? Pernah. Itu juga tahlilan namanya ya. Ya. Jadi tahlilan dengan berkat dipisahkan dulu. Tahlilan itu apa? Berkat itu apa? Kan ngono. Biar duduk permasalahannya jelas. Jadi tahlilan itu apa? Wong durung ngerti tahlilan langsung hukumi tahlilan. Nah, ini repot. Tahlilan itu mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Kan intinya begitu tahlilan. Nah, sebelum masuk ke situ kita harus tahu ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ada ibadah itu yang waktunya ditentukan, jumlahnya ditentukan, waktunya ditentukan, jumlahnya ditentukan, caranya ditentukan. Ada ibadah nih, waktunya ditentukan, jumlahnya ditentukan, caranya ditentukan. Ini nggak boleh dirubah-rubah. Contohnya sholat. Oleh beli sholat gerakannya ditambah gerakan push up, nggak boleh, nggak boleh. Tambah gerakan jongkok, nggak boleh, nggak boleh. Waktunya dibikin sendiri, geser karena sayanya sibuk, boleh nggak? Nggak boleh. Waktunya, jumlahnya, rokaatnya boleh nggak ditambahin? Nggak boleh. Atau diskon 30%? Nggak boleh. Ya, ada ibadah yang paten seperti itu. Tapi ada ibadah yang waktunya tidak ditentukan, jumlahnya tidak ditentukan, caranya tidak ditentukan. Contohnya, satu, langsung belah to the point. Mendoakan orang yang sudah mati. Waktunya ditentukan nggak? Ditentukan nggak waktunya? Enggak, bebas. Kalau ada orang mati kita doakan di hari pertama boleh nggak? Hari ketiga? Hari ke-7? 40? Boleh. Boleh ya? Kapan saja doakan orang mati itu. Saya nggak suka 7 hari. Buat ente pengen 9 hari ya nggak apa-apa. Ya, jangan kita perlebar, nanti ada asar dari Imam Tawus dan seterusnya. Sudah, potong sini aja. Nanti panjang debatnya. Mendoakan orang mati itu apakah ada dalilnya? Ya ada. Di ayatnya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Surat apa yang pira berarti dewek? Itu mesti Quran. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wali ikhwanina, dan dosa saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mati, telah wafat mendahului kami, yang mereka wafatnya bil iman, dengan membawa iman. Apa arti iku ndonganang wong mati? Nabi pernah melakukan tidak? Ya jelas pernah. Bukti ya, Nabi sholat jenazah. Pada sholat jenazah ada doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dosanya, maafkan salahnya, dan seterusnya. Iku sing didonganan wong mati tuh murid. Wong mati. Ya itu kan dalam sholat. Nabi ngajari kita untuk kalau masuk ke area makam baca salam, assalamualaikum ya ahlal
kubur, keselamatan semoga tetap atas kalian wahai penghuni kubur. Sing didonganang selamat ku wong mati to urip. Wong mati wong ahlal kubur aja. Masa wong urip dikubur. Jadi mendoakan orang mati ada dalilnya. Satu. Ya, sekarang waktunya. Kapan waktunya? Kapan waktunya mendoakan orang mati? Bebas, kapan saja. Kalau kapan saja, kenapa 7 hari jadi dilarang? Kenapa jadi 40 dilarang? Kapan saja. Paham? Waktunya, kemudian jumlahnya. Boleh nggak jadi setengah jam doa ini? Boleh. 10 menit aja. Boleh. 5 menit. Boleh. Sekali saja boleh nggak? 3 kali, 4 kali, 7 kali boleh. Jumlahnya terserah. Tidak dibatas. Lalu kemudian caranya, boleh nggak sendiri? Boleh. Bareng-bareng? Boleh. Terus salahnya ning ndi? Orang diundang. Nah, sekarang berkat. Berkat ya. Pertanyaan, itu kudu dijawab. Saat orang senang kemudian sedekah, boleh nggak? Saat orang susah bersedekah, boleh nggak? Saat orang sedih pengen sedekah, boleh nggak? Boleh. Bahkan termasuk cirinya orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Cirinya orang bertakwa itu senang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya. Jadi orang kalau saya misalkan jenengan Pak, Bu, Bapak Ibu lagi sedih pengen sedekah, boleh? Lagi sedekah nggak boleh ini sedekah, lagi sedih nggak boleh ini sedekah, ada gitu? Enggak boleh kan saja. Ya tadi Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau ada yang melarang, tanyakan, kamu melarang atas dasar apa? Ya, balik kita yang nanya. Iya. Kita yang nanya. Lalu kemudian sedekah atas nama orang mati. Wah, banyak sekali dalilnya. Riwayat Imam Muslim, riwayat, ya Rasulullah, ibu saya sudah mati, boleh nggak saya sedekah untuk ibu saya? Naam, kata Nabi, boleh. Makanya mereka suka baca tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa doa dan sedekah, perhatikan, doa dan sedekah mujma'un alaihima wa mansusun alaihima, disepakati dan ada nasnya, dalilnya dari Quran dan hadis, sampai pahalanya ke orang mati. Doa dan sedekah berabad-abad terus ulama sepakat itu, semuanya mengatakan sampai doa dan sedekah. Tapi memang yang harus digarisbawahi di sini, jangan memaksakan. Bokat beli duwe ya aja memaksakan. Dan kita yang tahlilan aja ngarep kan kono. Lah adapun masalah boleh tidak ya boleh. Terus apa maning masalahnya? Ya, itu disepakati, mereka baca itu tafsir Ibnu Katsir. Dan di Cirebon pernah ada debatan, ada dialog guru kami itu Bu Yahya tahun 2009 dan 2010 masalah tahlil dengan pimpinan orang yang anti tahlil. Ini kesimpulannya menjadi jelas bahwa doa dan sedekah itu disepakati sampai. Adapun bacaan wa ammal qiraah wa amma thawabul qiraah, adapun pahalanya bacaan maca kulhuwe macam-macam tudu donga ya, macam-macam ulama berbeda pendapat. Jumhurul ulama mengatakan sampai ke orang yang mati.
Kebanyakan ulama mengatakan sampai bacaan Quran, bacaan tasbih, bacaan tahlil, bacaan sholawat, bacaan itu jumhurul ulama, kebanyakan ulama mengatakan sampai. Ada ulama yang mengatakan tidak sampai, ada. Makanya guyonane guru kula Yai Mustafa Akil pengen guyonane. Makanya tahlil kok suwe-suwe, sing penting donga karo sedekah. Sing penting donga karo berkate. Tahlil aja suwe-suwe. Hari doa karo berkat si ulama sepakat sampai. Tapi kalau bacaan ulama khilaf, guyonan. Ya. Jadi karena terkait dengan bacaan seperti itu. Adapun dalam mazhab Syafi'i, yang masyhur, yang terkenal dalam mazhab Syafi'i, bacaan itu tidak sampai jika tidak ada niat ausoltu, niat saya menyampaikan. Jadi lamun Fatihah tahlil terus enggak ada Allahumma rabbana taqabbal minna wa ausil thawabama qara'nahu, enggak ada ya Allah sampaikan pahala bacaan itu. Itu yang masyhur seperti itu. Tapi al-mu'tamad yang kuat, yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i adalah sampai. Iki ana cerita, jenengan boleh percaya boleh tidak. Sebab zaman kini wong otaknya titik dengar karomah halu. Karomah itu di Quran banyak. Di antara karomah ning Quran, Sayyidat Maryam, ibunya Nabi Isa, itu diurusi oleh Nabi Zakaria. Naroe ngendi ning mihrab Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, mihrab. Siti Maryam itu tidak pernah tersentuh oleh laki-laki, wanita suci. Siti Maryam itu di mek wong lanang enggak pernah. Maryam kene ya wong duwe laki je, mosok ora dimen. Ya, Siti Maryam. Nabi Zakaria itu saking hati-hatinya jaga Siti Maryam, kalau keluar dari mihrab dikunci, digembok. Tapi ketika Nabi Zakaria masuk di dalam ruangan itu, sudah ada buah-buahan, sudah ada makanan. Dari mana? Min indillah, dari sisi Allah. Yang bikin ajib, aneh, kitab-kitab tafsir mengatakan kalau musimnya musim dingin, buahnya musim panas. Kalau musim panas, buahnya musim dingin. Itu dari sisi Allah. Maryam itu bukan nabi, wali. Itu namanya karomah dan disebut dalam Quran. Dan kita baca Ashabul Kahfi tidur dalam gua 300 tahun atau 309 tahun. Tidak mati, tidak nempel badannya, tidak jadi tua. Itu Ashabul Kahfi. Mereka bukan nabi, wali. Itu keramat namanya, karomah. Nah. Dulu Pak Kiai Abdullah Fakih Pondok Pesantren Langitan udah wafat, ya Abdullah Fakih itu. Saya mendengar kalamnya beliau. Kata beliau, dulu Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Sultanul Ulama itu rajanya ulama. Dalam mazhab Syafi'i itu namanya Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Kitabnya banyak. Syekh Izzuddin bin Abdussalam itu dulu berkeyakinan bahwa orang baca Fatihah untuk orang yang meninggal itu nggak sampai. Pesan ke santri-santri, nanti kalau saya meninggal nggak usah dikirimi Fatihah, bacain Yasin, tahlil nggak usah. Tapi kalau doakan, sedekah silakan. Tapi nggak usah dibacain gitu-gitu, nggak usah. Syekh Izzuddin bin Abdussalam wafat. Santri-santrinya nahlili Pak. Bacain Yasin, bacain Fatihah, ya. Dan ini banyak santri-santri beliau yang mimpi ketemu Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Ngomong dulu waktu saya masih hidup, saya pernah ngomong bacaan Quran ke orang yang sudah mati nggak sampai. Setelah saya mati kalian bacain Fatihah, ternyata sampai. Maka aku tarik kalamku itu. Dan itu bukan 1-2 santri yang meninggal, yang mimpi. Ya, yang mimpi.
Yang jenengan boleh percaya boleh tidak, bukan beli percaya serok mati kok tak kirim Fatihah tetap. Beli sampai lah kita kirim paket nggak sampai ngader balik mana ini kita, apa rugi kita? Iya kan? Gitu. Paham ya? Jadi dalilnya banyak lah. Gak usah kita sebut semua di sini kok panjang lebar. Ya kita cara jawabnya seperti itu. Ya, jangan langsung kemudian tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Itu dalil baru gitu tuh. Yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi terlarang itu dalil baru. Oh, buktinya ente aja baca Quran yang sudah dijilid itu Nabi nggak pernah itu melakukan itu. Ente baca kitab hadis Nabi nggak pernah baca kitab hadis. Mereka bikin kajian Ahad pagi, Sabtu pagi, Nabi nggak pernah itu bikin kajian Sabtu pagi, Ahad pagi. Mereka bilang ini hadis sahih, dhaif, maudhu', hasan, Nabi nggak pernah itu mengklasifikasikan ini hadis sahih, ini dhaif, ini itu bikinan ulama itu. Mereka mengatakan hadis Bukhari bid'ah juga itu. Mereka bikin sekolah, madrasah, LKS, akidah, fikih, itu juga bid'ah. Tidak pernah itu dilakukan oleh Nabi. Cara memahami Quran nggak seperti itu, Pak. Cara memahami hadis nggak seperti itu. Maka kata Sayyidina Al-Imam Anas, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan al-ahaditsu madillatun illa lil ulama. Hadis-hadis itu kalau kita langsung memahami hadis-hadis itu bisa membuat orang salah paham kalau pemahamannya tidak melalui pemahaman ulama. Baca hadis dewek, keter dewek, hukumi dewek, ya biarin aja bingung sendiri. Kita sih nggak bingung. Kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, semua kesesatan itu di neraka. Setiap bid'ah itu yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, dia bingung. Sholat, karpet panjang begini nggak pernah dilakukan Nabi. Pengen baca Quran nggak ada di zaman Nabi. Baca hadis nggak ada di zaman Nabi. Belajar tajwid nggak ada di zaman Nabi. Belajar fikih nggak ada di zaman Nabi. Pengen ngomong sahih, Nabi juga nggak pernah ngomong ini sahih, ini dhaif, ini pusing sendiri dia. Biarin aja pusing. Kita sih nggak pusing. Nah, biarin aja. Nah, gitu. Itu juga sama kemarin ada salah satu teman saya itu minta masukin YouTube, kadang rekaman kita kadang masukin, biarin aja, mudah-mudahan itu jadi jariahnya beliau gitu. Nah, kita jelaskan tentang logika ngawur orang Yahudi. Kita ngaji tafsir di Masjid Villa Intan, komentar di kolomnya tahlilan juga ngawur gitu. Ini gimana, biarin aja. Kita sih nggak bingung, dia lagi bingung makanya ngawur sendiri. Kita nggak bingung, biarin aja. Nanti gimana? Ya kita hadapin, kita jawab. Ngapain takut? Mereka jadi takutin. Gitu cara jawab Ibu ya. Jadi cara jawab pertanyaan itu ada ilmunya. Kalau nggak pakai ilmu nanti pada bingungin, wah kang takon karena ditakon nih. Sama kita sering Pak dulu ada orang-orang yang begitu itu pujian setelah azan itu nunggu qomat itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Saya tanya, pujian itu muji siapa sih? Muji siapa? Muji Allah. Muji Allah itu kapan bolehnya? Waktu bolehnya kapan? Ya kapan saja. Kalau kapan saja, kenapa habis azan dilarang? Sebelum azan boleh. Setelah azan boleh, sebelum sholat, setelah sholat boleh. Salaman setelah sholat diributkan. Loh, mohon maaf, sampean tas ngising loh, metu ngising paling jaluk salaman, karo kula tak salami. Gak usah butuh dalil. Mau salaman kok takoni dalilnya. Ya kalau pengen dalilnya ya banyak. Mamin muslimaini yaltaqiyan fa yatasafahani illa ghufira lahum ma taqaddama min dzambi atau qabla ayat tafarraqa. Tidaklah dua muslim bertemu lalu kemudian salaman kecuali berguguran dosa-dosanya. Nah, ketika masuk masjid belum salaman,
perangkat sholat pengen salaman masa belum salaman beli gelem ya wis kita sekarang kan gelem bae jangan angel ya. Nah kemudian sholat itu mi'rajul mukminin, sholat itu mi'raj, naiknya hatinya seorang mukmin. Hati kita tuh naik kontak dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika selesai sholat ulama sebagian menakwili seperti kita pulang dari perjalanan kelalen kanan kiri zaman. Lalu kemudian salaman, ya nggak apa-apa salaman ini kok. Keder. Banyak hal yang kita butuh ilmu dengan cara menjawab orang-orang mereka itu. Ya, tahlilan nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Oh, gimana ya? Wah, pusing sendiri. Ya biarin aja yang pusing. Saya sih nggak pusing. Gitu. Jadi kalau dikit-dikit bid'ah, ente juga bid'ah. Apa sih yang nggak bid'ah yang dilakukan oleh? Nah, makanya orang semakin tinggi ilmunya. Minggu kemarin saya lihat ustadz mereka itu mengatakan bahwa mereka merasa klaimnya paling benar sendiri, yang lainnya salah kabeh. Itu biasa yang awal-awal baru mulai belajar, dikit-dikit bid'ah, ya dikit-dikit bid'ah, semuanya salah. Yang masuk surga dewek hebat, salah kabeh. Ya, yang nggak sepemahaman nggak mau senyumnya hanya ke yang sepemahaman saja. Ya silakan aja, kita sih tetap kita senyumin kok. Nggak mau senyum ya nggak apa-apa, kita tetap berpahala kok. Ya, itu awal-awal begitu, salah kan? Nah, ustadznya yang jelasin. Lalu kemudian tambah dubur, oh ternyata ada juga yang tidak sepemahaman dengan pendapat kita, kata mereka. Ya banyak, malah banyak yang nggak sependapat. Dan seterusnya. Ya, maka perlu kita juga ngerti bab-bab yang seperti ini biar nggak goyah. Dan hati-hati Pak, ini ya, hati-hati yang punya anak masuk ke pondok tahfidz. Hafal Quran itu bagus, tapi memahami Quran itu jauh lebih bagus. Orang yang hafal Quran tapi pemahamannya salah, kiangel beresi Pak. Kenapa? Dia merasa saya sudah hafid. Dikira kapan hafid pasti benar mana? Orang yang membunuh Sayyidina Ali itu dibunuh oleh siapa? Abdurrahman ibnu Muljam al-Muradi, qaimul lail wa shaimun nahar wa hafizul Quran. Malamnya tahajud, siangnya puasa, hafal Quran. Kayak laki jenengan. Malam tahajud, siang puasa, hafal Quran. Ya tahajud dari anak bola, dari roh bola yang bablas, ya sebagian lah. Itu Abdurrahman ibnu Muljam al-Muradi yang dibunuh Sayyidina Ali. Yang kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Itu saja dikatakan ya Ali la hukma illa lillah. Ali enggak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Ali enggak ada hukum kecuali hukum milik Allah. Kamu bikin hukum sendiri, kafir. Sayyidina Ali dibunuh. Ketika Sayyidina Ali terbunuh, wafat beliau, Abdurrahman ibnu Muljam al-Muradi ini ditangkap. Lalu kemudian masih ngerasa benar. Kalau kalian pengen bunuh saya, potong-potong nih jari-jari saya, potong tangan saya, potong kaki saya, biar anggota tubuh saya, biar tubuh saya menyaksikan bahwa saya disiksa di jalan Allah. Itu yang dibunuh menantunya Nabi, orang yang dijamin masuk surga, pintu ilmu. Lalu dia baca ayat wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, dan ada di antara manusia yang dia jual dirinya untuk mendapat ridho Allah. Jadi ngerasa materi Sayyidina Ali dalam perjuangan di jalan Allah. Itu hafal Quran. Nah, makanya yang punya anak-anak hafid kita himbau perlu diimbangi dengan pemahaman yang benar. Ya. Qala Allah Ta'ala,
Mungkin baca ayatnya lalu kemudian ada orang nggak setuju, berarti kamu menolak Quran. Bukan, kita hanya menolak pemikiranmu, pemahamanmu tentang Quran, bukan menolak Quran. Jadi mereka nanti menganggap bahwa penafsiran mereka itu absolut, maha benar, mutlak seperti Quran. Yang berbeda pemahaman dianggap beda dengan Quran. Yang menentang dirinya menentang Quran, tidak percaya dirinya tidak percaya kepada Quran, terus akhirnya kafir wong dikafiraken, sing Islam dewekan, manjing surga dewekan ya alas karena tilang. Enggak begitu cara memahami Quran itu. Ada caranya. Dulu ada seorang gubernur kirim surat ke Imam Syafi'i. Gubernur kirim surat ke Imam Syafi'i, Imam, gimana caranya memahami Quran? Tolong jelaskan biar saya paham Quran gimana. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi'. Tulis jawaban kepada gubernur. Gubernur pengen paham Qurannya, priben cara. Tulis surat lebih dari 300 halaman. Jadi kitab arane kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah itu surat Imam Syafi'i kepada gubernur yang pengen memahami Quran. Maka nggak bisa Pak kita sembarangan memahami Quran. Ada ilmunya. Nah, pernah saya jelaskan di sini dengan Quran secara rinci. Wah susah. Kita memahami Quran susah. Kita ini harus ikut ulama. Saya kembali ke Quran saja. Quran pasti benar. Sholat priben, bulatin Quran. Priben cara ruku. Sholat zuhur berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Subuh priben, cara sholatnya priben. Nggak ada di Quran. Yang ada hadis. Hadisnya sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Kita nggak melihat Nabi sholat. Yang melihat Nabi sholat adalah sahabat. Sahabatnya melihat Nabi sholat beda-beda. Makanya difahami oleh ulama, diramu oleh generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Oh sahabat ini begini, ini riwayatnya begini. Lalu jadi fikih, jadi mazhab. Ini mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Ja'fari, mazhab Zuhiri. Banyak mazhab itu. Sampai sekarang yang bertahan hanya 5. Ya, yang paling berkembang 4. Yang paling banyak Syafi'i dan Hanafi. Syafi'i dan Hanafi yang paling banyak. Dalam tataran prakteknya kebanyakan Hanafi. Nah, gitu. Ya, jadi kalau orang pengen langsung ke Quran hadis, insya Allah kesetrum. Kalau nggak melalui pemahaman ulama, tetap kita ngomong ini hadis sahih kan jari ulama, jari Imam Bukhari. Ini sahih menurut Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mazhab Syafi'i. Pernah beli bukan? Sahih Bukhari. Muhammad bin Ismail Syafi'iyul mazhab, mazhab Syafi'i. Lo Imam Bukhari be mazhab Syafi'i itu kita pengen beli bermazhab. Pengen melu Imam Bukhari. Oh Imam Bukhari melu Imam Syafi'i je. Ya, maka ayo kita kembali pemahaman kita kepada pemahaman ulama. Boleh kita ngaji Quran, ngaji hadis, tapi melalui pemahaman para ulama. Aja memahami dewe, puyang dewe, salah dewe, blasar dewe. Aja wallahu a'lam bishawab.